Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan operator Abung Selatan sekalian. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan panduan tentang bagaimana cara menginput kegiatan pada pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Baiklah, karena kita sudah tahu apa yang akan kita input, maka langsung saja silakan rekan-rekan buka Google, kemudian ketikkan di search box-nya jaga.id, kemudian enter. Maka nanti rekan-rekan akan dibawa ke halaman beranda jaga.id di halaman login. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Kemudian jika sudah, silahkan rekan-rekan langsung klik tanda logo orang di bagian kanan atas. Kemudian dapat memasukkan email atau username dan kata sandi. Email atau username sendiri didapat dari data yang sudah dibagikan oleh Dinas Pendidikan ataupun Pemda terkait. Saya contohkan, saya akan menggunakan email. Di sana ada username dan ada email. Maka username dan email ini dua-duanya dapat kita pakai, terserah mau pakai yang mana. Saya contohkan, saya menggunakan username. Bisa di-copy untuk kemudian langsung dipastekan. Kemudian inputkan kata sandi yang sudah diberikan. Klik masuk. Nah, jika sudah seperti ini, klik saja lambang kotak 4 yang di pojok, kemudian diklik sekali. Klik administrasi PAK. Oke, ini halaman input data untuk administrasi kegiatan PAK. Silakan diklik yang form isian kegiatan PAK. Kemudian karena kita belum pernah input di sini jadi masih kosong. Kita tambahkan dulu di bagian input kegiatan. Diklik saja. Kemudian di halaman ini rekan-rekan dapat memilih tahun ajaran berapa yang akan diinputkan. Misalkan saya menggunakan tahun 2021-2022. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsi kegiatan. Misalkan saya inputkan melaksanakan pembelajaran PAK secara insersi ke dalam pembelajaran. Ini contoh, rekan-rekan dapat menyesuaikan jenis kegiatannya atau deskripsi kegiatannya. Kemudian setelah ini dibuat, rekan-rekan harus memilih metode penerapannya. Apakah metode penerapannya merupakan metode insersi pada mata pelajaran atau metode yang menginputkan pendidikan anti korupsi pada pembelajaran, atau metode habituasi pembiasaan. Metode habituasi atau pembiasaan ini guru yang mengajar PAK dan kepala sekolah serta bersama guru-guru lain melakukan kegiatan habituasi seperti misalnya disiplin, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode lain, silahkan disebutkan metode lainnya seperti apa. Apakah pendidikan anti korupsi dibuat secara terpisah mata pelajaran tertentu atau menggunakan metode insersi dan habituasi. Jika sudah kita pilih, misalkan saya pilih metode insersi, maka langsung akan keluar. Di sini metode penerapan, metode insersi pada mata pelajaran. Metode insersi pada mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran apa rekan-rekan menginsersikan PAK ini? Misalkan saya buat pada pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi maksudnya saat guru mengajar pendidikan agama dan budi pekerti, maka secara implisit guru tersebut juga menginsersikan pendidikan anti korupsi ke dalam pendidikan agama tersebut. Misal saat guru agama mungkin memberikan penjelasan tentang
kejujuran dan tanggung jawab, maka di situ bisa diselipkan pembelajaran anti korupsi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian tanggal penerapan. Rekan-rekan dapat memilih tanggal penerapan kegiatan tersebut pada tanggal berapa. Saya misalkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 ya, pada tanggal 20. Nah, kemudian diterapkan pada kelas berapa? Diterapkan di kelas berapa? Apakah kelas rendah 1, 2, 3 ataukah kelas atas yang 4, 5, 6? Di sini saya contohkan menggunakan kelas tingkat atas ya, kelas 4. Kemudian cerita tentang metode yang diterapkan. Rekan-rekan di sini dapat mendeskripsikan metode apa yang dilakukan. Misalkan menginsersikan pembelajaran FAQ melalui kegiatan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti melalui penjelasan metode ceramah. Atau mungkin kawan-kawan selain metode ceramah, mungkin kawan-kawan melalui metode pembelajaran seperti menggunakan proyektor atau seperti menggunakan alat peraga lain. Di sini dipersilahkan, silakan rekan-rekan mengilustrasikan, mendeskripsikan metode apa yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian jika sudah, rekan-rekan dapat mengunggah dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan ini dapat berupa mungkin buku yang dipakai untuk pembelajaran, atau metode yang dipakai dalam pembelajaran, atau RPP anti korupsi yang terintegrasi atau terinsersi dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini wajib diisi atau diunggah berupa doc, PDF, teks, XLS, maksimal 10 lampiran, jadi maksimal ada 10 file yang dapat di-upload. Saya contohkan, untuk memilih dokumen saya pilih salah satu dokumen yang sudah saya persiapkan. Sebentar, saya cekkan dulu. Saya mengupload satu dulu, modul pendidikan anti korupsi. Nah, misalkan ini, kemudian saya upload. Unggah dokumen ini wajib. Begitu juga dengan unggah foto. Unggah foto pun wajib, maksimal ada 10 lampiran. Saya contohkan, saya akan upload kegiatan guru. Kemudian saya inputkan. Karena di sini tadi untuk kelas 2, maka saya pilih yang kelas 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.